Nur Muhammad itu masih ada di dunia ini, tersimpan dalam dada para kekasihnya, tercurah langsung dari Allah melalui dada Nabi, yang terus dicurahkan melalui ahli silsilah warasatul anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam Media. Dikisahkan suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku. Mohon katakan padaku, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum semua ciptaan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya, nur nabimu." Di hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdurrazak radhiyallahu anhu, yang diterimanya dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Jabir pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, apakah yang pertama sekali Allah ciptakan?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum ada sesuatu adalah nur nabimu, dari nurnya." Jalaluddin As-Suyuti juga mengutip riwayat, bahwa sebelum Nabi Adam memanjatkan doa, Nabi Adam bertawasul dengan nama Muhammad. Beliau bermunajat, "Ya Allah, jika aku memohon kepadamu dengan nama Muhammad, apakah engkau sudi mengampuni dosaku?" Allah menjawab, "Siapa Muhammad?" Adam berkata, "Maha suci engkau, ketika engkau ciptakan aku tengadahkan wajahku, menghadap arasy-Mu dan di sana tertulis kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya di sisimu, kecuali Dia, yang namanya bersanding dengan namamu." Allah menjawab, "Hai Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu." Sahabat Islam Media, sebelumnya kita telah membahas melihat Allah wajib beserta Nur Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad telah berlindung 1400 tahun yang lalu. Lantas bagaimana agar ruh umatnya saat ini bisa berhubungan dengan Rasulullah? Dari penjelasan hadis tadi, dapat kita ketahui bahwa Nur Muhammad sudah diciptakan Allah sebelum adanya makhluk lainnya. Ia makhluk pertama sebelum adanya sesuatu. Menurut kisah lainnya juga disebutkan bahwa segala sesuatu yang tercipta juga melalui Nur Muhammad. Allah menciptakan segala sesuatu itu hanya satu alasan, yaitu Nur Muhammad. Nabi Adam sebagai bapa biologis dari seluruh manusia, diciptakan Allah juga karena satu alasan, yaitu Nur Muhammad, yang nantinya di akhir zaman dari keturunan Adam, akan Allah munculkan manusia yang akan menjadi wadah atau tempat Nur Muhammad itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Sahabat Islam Media, untuk memperjelas pembahasan kita akan mengurai terlebih dahulu antara Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Nabi adalah manusia yang disucikan oleh Allah, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yang dijadikan Allah sebagai sarananya untuk membawa berita kepada manusia di muka bumi ini. Hakikat Nur Muhammad adalah cahaya yang berasal langsung dari sisi Allah. Tidak ada jarak antara Nur Muhammad dengan Allah, karena nur itu terpancar langsung dari zat Allah itu sendiri. Seperti cahaya matahari yang langsung dari matahari itu sendiri, tidak ada jarak di antara keduanya. Sedikit kita ulas asal mula nama untuk Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi menjelaskan, bahwa pada saat ibunda Rasulullah, bernama Aminah, sedang mengandung, didatangi oleh seseorang, yang kemudian berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Karena sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu, ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad." Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Mendengar hal itu, Aminah segera memberitahu ayahnya Abdul Muthalib. Sang kakek lalu memberinya nama Muhammad saat Abdul Muthalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy. "Apa nama yang engkau berikan?" tanya para pembesar Quraisy. "Aku akan memberinya nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Mereka semua terkejut mendengar nama yang diberikan Abdul Muthalib.
Mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu? Kata para pembesar Quraisy, aku ingin agar dia dipuji oleh para penduduk bumi dan mendapat pujian di langit. Jawab Abdul Muthalib. Dikutip dari buku, The Great Story of Muhammad, Rasulullah juga memiliki nama yang lain, yaitu Ahmad. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan Rasulullah. Artinya jika ada setiap orang yang memuji Tuhannya, maka Rasulullah lebih tinggi lagi pujiannya. Nama inilah yang terdapat di dalam Injil. Jika diilmiahkan kira-kira seperti ini. Kabel adalah alat yang digunakan untuk menghantarkan aliran strom listrik yang bersumber langsung dari diesel pembangkit listrik. Untuk mendapatkan listrik wajib yang disambungkan adalah kabelnya. Sebesar apapun kabel itu, sebagus apapun kabel itu, sekuat apapun kabel itu, jika tidak pernah dialiri arus listrik, maka kabel itu tidak ada gunanya, dipegang pun tidak jadi masalah. Namun jika kabel itu walaupun besarnya hanya seurat lidi, jika sudah dialiri arus listrik, kabel itu tidak ada yang berani sentuh. Maka untuk dapat mengakses Nur Muhammad, ruh itu harus disambungkan terlebih dahulu. Caranya diri kita harus mengikatkan diri dengan orang yang membawa Nur Muhammad. Artinya antara diri kita ada ikatan dengan pembawa Nur Muhammad itu. Proses mengikat inilah yang disebut talqin, atau ba'iyat, proses ikatan murid dengan guru. Saat ruhani itu dibuka melalui proses ba'iyat, isi dada itu dicuci, dibersihkan, lalu ditanamkan tauhid dan hikmah ke dalamnya, maka mulailah ruh itu mengikuti jejak orang tua ruhaninya. Ia diajak melintasi alam multidimensi, hingga masuk ke dalam surganya. Inilah proses awal ruh itu menjalankan ajaran Rasulullah, mengikuti jejak Rasul. Pada zaman Rasul yang menjadi guru mursyid untuk para sahabat dan umat Islam saat itu adalah Nabi sendiri. Pada zaman Nabi, umat Islam saat itu masih bisa langsung berjumpa dengan Nabi, jadi bisa tersambung langsung dengan nur yang berada dalam dada Nabi. Lalu bagaimana dengan umat Islam saat ini? Nabi sudah wafat 1400 tahun lalu. Lantas bagaimana agar bisa terus terhubung dengan Rasul? Mari kita simak hadis dan ayat berikut, yang artinya, jadilah kamu bersama Allah, apabila tidak bersama Allah maka jadilah kalian bersama orang yang sudah bersama Allah, maka sesungguhnya orang itu bisa membawamu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Firman Allah dalam hadits qudsi menceritakan sebagai berikut, yang artinya, adalah aku satu perbendaharaan yang tersembunyi, maka, inginlah aku supaya diketahui siapa aku. Maka aku jadikanlah makhlukku. Maka aku memperkenalkan diriku kepada mereka. Setelah Nabi wafat, maka, untuk dapat mengenal Allah, kita harus bersambung dan beserta dengan orang-orang yang telah mengenal Allah. Orang yang telah berserta Allah. Karena melalui mereka, Allah telah memperkenalkan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang mendapat curahan Nur Muhammad, yang tercurah dari dada Rasul secara estafet bersambung melalui ahli silsilah. Mereka adalah wali-wali Allah setelah wafatnya Rasul. Sebagaimana Allah berfirman disebutkan dalam hadits qudsi, yang artinya, barang siapa memusuhi seorang waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Dan apabila hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, dari hanya sekedar mengamalkan apa-apa yang telah kuwajibkan atasnya, kemudian ia terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan yang baik-baik, hingga aku mencintainya. Maka apabila ia telah kucintai, adalah aku pendengarnya bila ia mendengar, dan akulah penglihatannya bila melihat, dan akulah tangannya bila ia mengambil, atau melakukan sesuatu, dan akulah kakinya bila ia berjalan. Dan jika ia memohon kepadaku niscaya aku perkenankan permohonannya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku pastilah aku lindungi dia. Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi wafat, maka, untuk bisa berhubungan dengan Rasul, harus bersambung kepada para kekasihnya, yang telah beserta dengannya, para wali Allah yang mendapatkan curahan cahaya langsung dari dada Rasulullah, yang dibawa tercurah terus-menerus bersambung hingga saat ini. Mereka adalah warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Ulama yang mewarisi curahan cahaya dari dada Nabi. Seperti dalam sebuah hadis yang artinya, sabda Nabi, tidak ada sesuatu pun yang dicurahkan Allah ke dalam dadaku, melainkan aku mencurahkan kembali ke dalam dada Abu Bakar. Adapun hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda,
Aku adalah pintunya ilmu, dan Ali adalah kuncinya. Dalam kisah lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku menghafal dari Nabi 2 bejana ilmu, untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian, untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian maka akan dipenggal. Hadis riwayat Bukhari 120. Mungkin masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang ilmu Nabi yang dicurahkan secara langsung kepada para khalifahnya. Artinya bahwa para khalifah Rasul saat itu telah menerima curahan ilmu langsung dari Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat dikasihi Rasulullah, salah satu sahabat yang menerima curahan cahaya langsung dari dada Rasul. Maka tidak heran saat Rasul mengumumkan kepada umatnya bahwa Islam sudah sempurna. Semua bergembira mendengar berita itu, tetapi Abu Bakar langsung bersedih dan menangis, karena Abu Bakar tahu bahwa Rasul akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Allah telah mencurahkan Nur Muhammad, cahaya langsung dari sisinya yang ditanam dalam dada Nabi. Dan juga semua ilmu yang Allah curahkan kepada Nabi, semua dicurahkan Nabi ke dalam dada Abu Bakar, yang artinya Nur Muhammad beserta ilmunya itu masih tersimpan di dunia ini, yang tercurah melalui dada Rasul, dicurahkan kepada para kekasihnya, terus-menerus hingga akhir zaman nanti, melalui para warasatul anbiya, wali-walinya yang dikasihinya. Dari sini kita ketahui bahwa para ulama itu adalah orang-orang pilihan. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau nomor 2681. Allah juga berfirman yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran Surah Fatir ayat 32. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami menjadikan orang-orang yang menegakkan Alkitab yang agung sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang terdahulu, yaitu orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mereka adalah dari umat ini. Penjelasan itu menguatkan bahwa ulama yang dimaksud adalah ulama yang mewarisi ilmu langsung dari Nabi, memiliki ilmu yang memiliki sanad hingga sampai kepada Rasul, menjaga kemurnian ajaran Rasul hingga saat ini, dicurahkan kepada para kekasihnya yang dia kehendaki melalui ahli silsilah. Semua orang bisa jadi ulama, boleh jadi sangat pintar, mampu menghafal banyak ayat lalu ia menjadi terkenal, namun belum tentu menjadi ulama yang dipilih Allah. Petugas-petugas Allah dalam membimbing umat setelah Rasulullah adalah para khalifah atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin Al-Muhdiin, yang jumlahnya juga tidak diketahui dengan pasti, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin umat yang dimulai dari Abu Bakar sampai turunnya Nabi Isa yang menandai dunia telah berakhir. Bekal dan amanah yang dititipkan pada mereka untuk umat para rasul, para nabi dan para khalifah Allah adalah kalimat tauhid, yaitu yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tugas kita selama masih hidup di dunia ini agar menemukan para kekasihnya itu, karena di dalam dadanya, Allah simpan Nur Muhammad itu. Cahaya yang sama dengan cahaya yang ada di dada Rasul. Cahaya itu tidak berubah sampai akhir zaman nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, siapa yang ditunjukkan Allah maka ia mendapat petunjuk. Siapa yang disesatkannya maka engkau, Muhammad, tidak menjumpai seorang wali yang mencerdikkannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Bahkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, yang artinya, orang yang tidak mempunyai syekh mursyid, maka syekh mursyidnya adalah setan. Maka, wajib di dunia ini ruh kita harus sampai ke hadirat Allah dahulu, berhampir dengan Allah. Ruh itu dilatih saat ini, mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia ini, agar kelak ruh itu juga bisa sampai kepadanya. Temukan mursyid selama kita masih berada di dunia ini, karena mursyid dapat mengantarkan murid bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, jadilah kamu bersama Allah, apabila tidak bersama Allah maka jadilah kalian bersama orang yang sudah bersama Allah, maka sesungguhnya orang itu bisa membawamu kepada Allah. Hadits riwayat Abu Daud. Mengingat mursyid mampu mengantarkan hamba berzikir kepada Allah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang ketika diingat,
maka Allah diingat. Hadits riwayat Hakim dari Anas radhiyallahu anhu. Mengingat mursyid dan bersama dengannya secara lahir dan batin dapat mengantarkan murid berbuat taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadits qudsi yang artinya, sesungguhnya, wali-waliku dari kalangan hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku dari kalangan makhlukku, yaitu orang-orang yang diingat apabila mengingat aku, dan aku pun sekaligus ada di sana, diingat apabila mengingat mereka. Mursyid tugasnya adalah membimbing dan membina murid-muridnya secara ruhani, yang sangat halus yang berpusat pada lubuk hati sanubari. Jadi sifatnya tidak kelihatan, goib atau metafisik. Sedangkan guru bertugas memberikan transfer ilmu secara fisik. Mursyid itu selalu mementingkan murid-muridnya. Ketimbang urusannya sendiri, mursyid itu tidak populer. Ia tidak terkenal apalagi memperkenalkan diri, hidupnya sederhana jauh dari sorot kamera. Setiap saat ia selalu mendoakan murid-muridnya. Yang dipikirkan siang dan malam adalah bagaimana agar murid-muridnya bisa sampai ke hadirat Allah. Bagaimana agar murid-muridnya menjadi insan yang berakhlak mulia. Bagaimana agar murid-muridnya ridho dan diridhoi Allah. Begitu berat tanggung jawab seorang mursyid itu. Sebelum kita akhiri, berikut ini adalah rangkuman singkat inti pembahasannya. Sahabat Islam Media, maka wajiblah setiap orang memiliki pembimbing ruhani, seorang guru yang mursyid. Semoga Allah yang Maha Suci berkenan memperkenalkan kepada kita seorang kekasihnya, orang yang dekat dengannya, orang yang bisa membimbing kita mengenalnya dengan baik, dan bisa mendekatkan diri kepadanya dengan cara yang dikehendakinya. Lewat bimbingan kekasihnya itulah, kita akan bisa masuk menyeluruh ke dalam Islam yang kafah. Sahabat Islam Media, sampai di sini dulu pembahasan kita, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.